Karena banyaknya seperti pasir di laut. Jadi banyak roh-roh jahat itu tinggal dalam diri manusia yang berdosa dan berkejahatan, yang berhutang maut. Tinggal dalam diri manusia yang berdosa dan berhutang maut kepada iblis. Cukup jelas? Tinggal. Tidak ada yang bisa ngusir roh jahat dari diri manusia. Tipu-tipu itu kalau ada dukun anu udah diusir, saya ini tipu-tipu itu. Roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku yang kekasih, kita berjumpa lagi untuk membongkar tentang kebenaran-kebenaran yang sangat penting bagi kita. Berjudul Menelanjangi Tipu Muslihat Iblis dan Kiat Mengalahkannya. Siap? Kita akan mendengarkan, menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Engkaulah perlindunganku, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu garangku teduh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesatanku dalam pencobaan, Kau beri kerukunan. Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu, Yesus.
Banyak manusia mengkambing hitamkan iblis untuk menutupi kesalahan dan kebodohannya sendiri. Bukan berarti Pak Matius lagi belain iblis, tetap musuh kita. Tetapi jangan kemudian kesalahan sendiri, nggak mau mawas diri, kemudian yang itu malah sangat berbahaya. Bagi iblis itu kesempatan baik untuk ngerjain saudara. Padahal di dalam bersepak terjang di bumi, iblis dan teman-temannya sedapat mungkin berpegang pada hukum dosa dan hukum maut. Ya, dia udah kapok juga masuk ke jurang maut 2000 tahun yang lalu ketika membunuh anak manusia yang tidak berdosa sepotong pun, ya kan? Tentu saja dia harus ngeliat apakah manusia yang dikerjainya memiliki apa yang disebut sebagai dosa dan kejahatan atau tidak. Ya, kalau tidak, berarti kan baik-baik. Kalau tidak, Wahyu 20 ayat yang ke-8. Wahyu 20 ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jumlah mereka banyaknya sama dengan pasir di laut, sampean hitung sendiri. Ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Mengepung perkemahan tentara kudus. Dan kota yang dikasihi itu, dan manusia-manusia yang dikasihi Tuhan. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Oh, saudara dan saya kalau berada di dalam kemah orang kudus, maka api ilahi akan menghanguskan mereka. Cukup keras. Habis? Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, mereka kelak akan masuk yang disebut sebagai neraka kekal. Sebetulnya kita perlu menengok ulang mengapa Lucifer diusir dari surga kekal. Kronologisnya adalah, jadi supaya jangan berpikir bahwa Lucifer itu adalah iblis yang diciptakan Allah dari awal. Sejak awal itu memang diciptakan jahat. Nggak. Keliru. Ya, Yohanes 28 ayat 15, ayat 14. Ayat 15a. Yohanes 28 ayat 15a. Ya. Yohanes 28 ayat 15. Yeskel 28 ayat Yeskel 28. Sorry, agak harus konsentrasi nih. Ayat 15a. Yeskel 28 ayat 15a. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu. Dari awal, seluruh yang Allah ciptakan itu baik. Tetapi karena dia dan seperti roh kita masuk di makhluk dinamis, maka dia tak bercela. Dari awal penciptaannya. Lanjut. Sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Sampai terdapat kecurangan. Dia membuat kecurangan sendiri. Saudaraku yang kekasih. Maka
Lucifer memiliki sayap rohani, akal budi yang tinggi, lebih tinggi dari roh-roh kita pada waktu di surga kekal. Ya, maka dia lakukan bukan untuk positif. Perhatikan diri kita di bumi. Ya, kita orang pintar, jauh lebih pintar dari makhluk binatang makhluk yang manapun juga, termasuk binatang, termasuk malaikat. Kita lebih pintar. Ya, tetapi kalah pintar di surga, waktu di surga sama Lucifer. Soal pinternya itu, cerdiknya itu ada dua, dipakai positif atau negatif. Ya, maka dia dipakai untuk negatif. Istilahnya berdagang. Kata lain adalah menipu, beda dengan berdagang positif. Ya, untuk menipu. Yeskiel 28 ayat 3 sampai 5. Yeskiel 28 ayat 3 sampai 5. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Saudaraku yang kekasih, kalimat-kalimat itu menunjukkan bahwa dia adalah jauh lebih pintar dari Daniel, itu wakil dari manusia, makhluk manusia, ya, jauh lebih pintar. Lalu kemudian untuk berdagangnya adalah nipu makhluk-makhluk yang kemudian ditipu, bahkan mengatakan aku ini Allah. Ya, menyamakan dirinya dengan Allah. Saudaraku yang kekasih, itulah merupakan absintus, racun yang sangat mematikan makhluk-makhluk roh. Saudaraku yang kekasih, saat dilempar ke bumi, si Lucifer juga menebarkan racun-racun ke seluruh manusia. Maka banyak manusia nggak sadar jati diri, mereka malah asik makan sampah-sampah duniawi. Ya, padahal harus pulang ke surga kekal. Sampah-sampah dunia ini hanya pelajaran yang kemudian dapat menjadikan dilumuri dengan absintus, sehingga malah menghambat manusia-manusia untuk kembali ke surga kekal. Kesombongan Lucifer kemudian merajalela, mulai meracuni, menguasai tiga jenis makhluk yang diseret dari surga kekal. Ya, makhluk istilah makhluk bintang, makhluk matahari, makhluk bulan. Istilah itu menunjukkan strata daripada sayap-sayap rohani roh mereka. Saudaraku yang kekasih, kemudian selain dia menyamakan diri dengan Allah, tadi dia adalah menjadi berdosa, maka diusir, dilempar ke bumi. Ya, dilempar ke bumi. Ayat 16 sampai 19. Yeskiel 28 ayat 16 sampai 19. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan. Penuh dengan kekerasan. Ya, dagangmu yang besar penuh dengan kekerasan. Kasarnya adalah kalau kamu nggak bayar, kamu akan saya masukin penjara atau saya bunuh. Lanjut. Dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu-batu yang bercahaya. Lanjut. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Yes. Saudaraku yang kekasih, sampailah Lucifer di bumi pada zaman Adam diciptakan. Setelah Adam diciptakan, lalu Adam dibawa ke Firdaus,
yang diciptakan Allah. Disitulah kemudian pada hari ke-6 binatang-binatang yang diciptakan dibawa sebagian ke Firdaus untuk menemani Adam dan Lucifer, iblis nebeng. Dia menyerupai ular atau menjadi ular atau memasuki ular untuk kemudian menggoda Adam dan Hawa. Saudaraku yang kekasih, mendirikan kerajaan dunia. Mereka bertiga dilempar ke bumi kembali, ya, bukan ke kerajaan atau kerajaan Allah. Firdaus, ya, surga tingkat 3, dan kemudian dilemparkan kembali ke bumi mendirikan kerajaan dunia. Mendirikan kerajaan dunia. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Lanjut, perhatikan baik-baik. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Dengan dirinya menjadi pemimpin atau raja yang kejam, sangat ditakuti oleh anak buahnya dan para manusia. Jadi udah dibaca, anak buahnya banyaknya seperti pasir di laut. Ada tingkatan-tingkatannya. Di bumi dia mengedarkan absintus dulu, yang racun yang sangat mematikan roh-roh yang manusia yang meminumnya. Kemudian bentuknya macam-macam. Ada kenajisan, ada karakter buruk, ada hedonisme, kekejian, kerajaan dunia tadi, persinahan, tipu muslihat, lengkap. Ya, saudaraku yang kekasih, kekejian dan kekejaman, pembunuhan, pemecah belah manusia. Ada petugasnya atau stafnya yang bagian memecah belah manusia. Perang antar pribadi, perang antar suku bangsa, ya, saling membunuh. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari," dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari muka bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Yes, itu ya yang menyebabkan perang antar suku bangsa, negara, yang sekarang pun masih terjadi. Saudaraku yang kekasih. Yang ketiga adalah hujat kepada Allah dan surga. Wahyu 17 ayat 3. Wahyu 17 ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi. Menghujat Allah itu dari dia. Dari dia. Saya pakai kata dia. Lucifer, iblis. Ya, hati-hati. Jangan sampai saudara terkena absintus. Wah, gimana sih Tuhan? Gimana sih Allah? Saya udah baik begini. Iya kan? Saudaraku yang kekasih, sampai dikatakan kok
terjadi peperangan, kok ya nggak ngapain kok membuat perang antara Rusia, perang antara Israel sama Iran dan seterusnya. Salah saudara, salah. Allah nggak ikut campur tangan, tadi udah dibaca. Yang memecah belah, yang berantem, yang membuat berantem itu iblis. Yang bodoh ya manusianya kok mau. Ya kan, saudaraku yang kekasih, pernah saya ditanya berkali-kali, Pak Matius membelain Israel atau membelain Palestina atau membelain Iran? Emang rupa saya kayak Khomeini apa? Saudaraku yang kekasih, untuk apa diri kita kemudian dipecah belah? Israel bukan urusan kita, Iran bukan urusan kita, Palestina bukan negara kita. Saudaraku yang kekasih, kita berdoa supaya perang dunia ketiga jangan terjadi, supaya peperangan bisa damai. Nggak ada yang dibela siapapun. Saudara anak Tuhan, nggak ada urusannya saudara belain siapa-siapa. Amin. Karena itu saudara kita mulai dikerjakan, diambil damai sejahteranya, baik yang belain Israel, belain Palestina, belain Iran. Saudaraku yang kekasih, itulah yang dikerjakan di muka bumi. Ya, dia adalah pembunuh, musuh calon anak-anak Allah. Saya dan saudara adalah calon anak-anak Allah, maka berada di bumi. Ya, tadinya berada di surga, sekarang berada di bumi. Maka saudaraku yang kekasih, nggak aneh kalau iblis memusuhi kita. Oke? Nggak aneh. Maka dikatakan Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Yes, pembunuh manusia sejak semula. Dan banyak manusia, termasuk manusia-manusia yang bertaurat, ya, bahkan manusia-manusia yang sudah murid Tuhan pun ada yang dipakai iblis. Karena bodohnya si manusia, ya. Sudah lanjut. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Tuhan memberikan saudara dan saya kebenaran. Pegang itu. Oke? Dengan apa? Dengan iman dan kebenaran. Juga iblis bukanlah, sekali lagi, iblis bukanlah kemudian karena dia pinter, ya, walaupun pinternya udah jauh dibanding waktu di surga kekal. Ya, udah tidak terlalu pintar di bumi, tapi di bumi mau mendirikan kerajaan Allah tadi kan, kerajaan dunia, mendirikan kerajaan dunia. Kalau saudara dan saya, Tuhan mendirikan kerajaan Allah, kita masuk, kita mengcounter, ya. Iblis mendirikan kerajaan dunia tadi udah dibaca, ya, dengan staf-stafnya, ya. Tadi udah dibaca, ada makhluk bintang, makhluk matahari, makhluk bulan. Setiap makhluk masing-masing memiliki apa yang disebut sebagai tingkatan, ya. Karena makhluk-makhluk yang di bawahnya makhluk dinamis, ya. Ada yang sudah menelan absintus sehingga gelap gulita menjadi pengikut setia dari Lucifer. Ada yang masih remang-remang, ya. Tentu saja sebagai makhluk dinamis mereka memiliki perbedaan. Jadi Lucifer menjadikan makhluk-makhluk yang kelasnya tinggi, stratanya tinggi untuk menjadi stafnya. Ya, dia sendiri memerintah dengan sistematis. Pada waktu 2000 tahun yang lalu Lucifer dimasukkan karena membunuh anak manusia yang tidak berdosa, dia masuk ke jurang maut. Di jurang maut dia bersama Satan, iblis dan Satan. Ya, iblis
Dan Satan tidak sampai 1000 tahun, iblis Lucifer sampai 1000 tahun, bahasa ilahi dia baru keluar tahun 2013. Si Satannya udah keluar duluan, maka mendelegasikan kuasa dan kemuliaan kepada si Satan tadi. Stafnya juga, si Satan ini juga piawai dan kejam. Ya, saudara baca-baca Wahyu 13 1 sampai 15, baca sendiri. Terutama dia berada di jurang maut pada waktu kapan, Pak? Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si Lucifer, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Yes, lanjut. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya lagi di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Yes. Lalu masih ada staf-stafnya. Lalu kemudian di bumi digantikan oleh yang mendapatkan pendelegasian, wewenang dan kemuliaan. Tapi kita baca sedikit ya, Wahyu 13 ayat 1 sampai 2 kalau nggak salah. Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seorang binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Woi, luar biasa. Lanjut. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nama-nama hujat. Tugasnya adalah menghujat Allah. Lanjut. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Naga itu, si Lucifer memberikan kepadanya apa yang disebut kekuatan. Lanjut. Dan tahtanya, kemuliaannya. Lanjut. Dan kekuasaannya yang besar. Kekuasaan yang besar. Ya kan? Si Satan keluar duluan. Saudaraku, karena memang dosanya lebih besar Lucifer. Itu Allah sangat adil dan benar. Selanjutnya saudara baca sendiri. Tentara yang kuat dan canggih. Di dalam manajemen kerajaan dunia ada tentara, stafnya Lucifer, ada tentara yang kuat dan canggih. Ya kan? Dua, ada yang bertugas pemecah belah umat manusia. Udah dibaca tadi. Ya kan? Kemudian ada pinjol yang super mahal, menawarkan kerajaan dunia. Supaya apa? Maka apa yang tertulis? Orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Karena itu orang kaya yang kebanyakan yang disodorin oleh pinjol tadi. Ya, Wahyu 6 ayat berapa itu? 5 sampai 6 kalau nggak salah. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Memegang sebuah timbangan, nimbang kalau ada orang pinjol ngutang, ada yang ngutang terus. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar." Secupak gandum sedinar, mahal sekali itu. Super mahal. Lanjut. Dan 3 cupak jelai sedinar. Yes, sangat mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Yes, itu peraturannya, ada rule-nya, saudara. Jadi nggak semua orang dikerjain iblis tanpa sebab, nggak bisa. Karena iblis sendiri atau roh jahat sendiri takut ketemu roh jahat yang tinggal dalam orang gila dan gerasa, takut. Jangan dimasukkan kami ke alam maut. Ya kan? Sebelum waktunya. Takut mereka. Saudaraku yang kekasih,
menawarkan kerajaan dunia tadi. Kemudian yang keempat, roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia. Jadi banyak roh jahat. Kalau manusianya 1 juta, roh jahat bisa 1 juta kali 2.000 juta, berapa itu? 2 triliun. Iya kan? Dan seterusnya. Karena banyaknya seperti pasir di laut. Jadi banyak roh-roh jahat itu tinggal dalam diri manusia yang berdosa dan berkejahatan, yang berhutang maut. Tinggal dalam diri manusia yang berdosa dan berhutang maut kepada iblis. Cukup jelas? Tinggal. Dan ada yang bisa ngusir roh jahat dari diri manusia. Tipu-tipu itu kalau ada dukun anu udah diusir, saya ini tipu-tipu itu. Pak Matius bekas orang metafisis, tahu persis. Tetapi hanya Sang Kristus yang bisa membuang roh-roh jahat dari diri manusia yang datang dan percaya kepadanya. Cukup jelas, dan bertobat total. Membuang, dia sendiri membuang, dipimpin oleh Tuhan. Cukup jelas, roh-roh jahat itu akan tinggal di luar diri manusia. Ada roh-roh jahat yang tadinya tinggal dalam diri, kalau di luar. Ada yang kelas bawah jadi hantu, ya gondoruwo, dari macam-macam yang ini. Menakutkan enggak? Yang menakutkan itu adalah kalau tinggal dalam diri manusia. Dan manusia banyak yang jadi pengikutnya. Wahyu 17 pengikutnya Wahyu 17 ayat 2. Wahyu 17 ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Yes. Dan ada pegawai-pegawainya, manusia yang jadi pegawai-pegawainya dengan otaknya dan dengan kerjanya. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Saya baca-bacain supaya ini bukan karena karangan Pak Matius, nggak ada. Terus Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kerja bagi iblis, berpikir, berkreasi bagi iblis. Lucifer sebagai pemimpin dari semua makhluk gelap tadi, ya, berkeliling dunia. Kemudian mereka melihat, Lucifer melihat mereka yang anak buahnya yang hasil kerjanya, tinggal dia membunuhin. Wahyu 6 ayat 8, tinggal membunuh. Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan 1/4 dari bumi membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Yes, banyak cara iblis membunuh, tinggal ngelihat hasilnya gimana, gini, bunuh atau di penjara. Jalan keluarnya gimana Pak? Bisakah? Bisa. Bersama Tuhan bisa. Yang pertama, sadar manusia, sadar jati diri. Sadar bahwa kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Atau roh, tubuh, dan jiwa. Ya, sehingga dan sadar bahwa kita makhluk dinamis. Bahwa roh, tubuh, dan jiwa yang dinamis itu ada, tubuh dan jiwa adalah fana. Yang diutamakan roh saudara. Karena itu kekal. Ya, tubuh nggak bisa pulang ke mana-mana, ya habis mati ya wis. Ya kan? Jadi tanah. Lalu memiliki keinginan, sekali lagi jangan pernah memikirkan apalagi menuduh Tuhan mencobai saudara.
Perhatikan baik-baik, berkali-kali kita baca ulang Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Jangan berkata, pencobaan ini dari Allah. Terus? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yes. Lalu dari mana iblis bisa mengerjain saudara, mengerjain kita? Lanjut. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, terus? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut, tinggal nyaplok. Kalau sudah melahirkan maut. Saudara, ketika roh saudara berada dalam kerajaan maut karena berdosa, maka mulai saudara mendengarkan suara hati. Kalau belum lahir baru ilahi ya, mendengarkan suara hati lalu bertobat, lalu datang kepada yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Cuman Dia yang bisa menghapuskan dosa dan menyucikan dari yang jahat, termasuk mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam diri manusia. Ada itu, ada itu, pertobatan total, lahir baru ilahi itu apa? Ada, sudah ada 250 YouTube ilahi, saudara tinggal tengok di situ. Ya, kemudian bertobat total, kemudian dimerdekakan dari maut dan kerajaan maut. Ada kelanjutannya, jadi bukan bertobat total, kemudian memaafkan baptis ilahi, yes, sadar lahir baru ilahi, yes, itu baru awal. Lanjutannya saudara adalah sadar ilahi, rohnya hidup, berhubunganlah dengan Allah. Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara. Ada aktivitas hingga mendapatkan kebenaran. Lalu saudara mulai aktif untuk bekerja ilahi, aktivitas ilahi. Dan selanjutnya saudara akan dibawa masuk ke dalam kemah orang kudus tadi yang dibaca. Saudara akan aman. Iblisnya atau roh jahatnya akan mengikat saudara, kebakar sendiri. Cukup jelas? Ya, cukup jelas. Yang lain baca sendiri atau lihat sendiri. Epilog. Sebelum kita berdoa, Anda ingin berumur panjang? Gampang. Diperpanjang usianya oleh Tuhan? Gampang. Terlepas dari iblis yang jahat itu gampang. Terlepas tadi udah ya. Tapi saudara ingin umur panjang, harus ada motivasi ilahi. Ya, minta dan berjanji kepada Tuhan untuk menggunakan waktu yang Tuhan beri, energi yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri untuk hari-hari selanjutnya. Kita berdoa nanti untuk apa? Untuk perpanjangan usia itu, untuk melanjutkan cita-cita roh saudara. Cita-cita roh saudara. Apa itu Pak cita-citanya? Jadi anak Allah. Pulang ke surga kekal. Menjadi anak Allah yang kaya ilahi, kaya harta surgawi, dan pulang ke surga kekal. Itu cita-cita ilahi saudara. Sebagai penutup saya minta kita dibacakan Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Lebih besar itu. daripada itu, sekarang nggak perlu mengelilingi Danau Galilea, tempat tinggal pencet-pencet HP untuk memberitakan Injil. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam Apa namaku, juga yang kamu minta dalam namaku, termasuk umur panjang, aku akan melakukannya, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam supaya anak. Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi kalau sampean ingin umur panjang, sampean berjanji supaya memuliakan Allah Bapa dalam anak, dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan. Lanjut. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yes, jelas. Kita berdoa, Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu. Engkau yang sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran, dialah termeteraikan dalam diri anak-anak-Mu. Engkau yang memimpin, menggembalakan anak-anak-Mu ini dan seluruh yang keluarganya yang terkait dalam kehidupannya, supaya memiliki damai sejahtera, usia panjang untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.